Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 4 Agustus 2020 berjudul Saluran Terang. Ayat inti kita terambil di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Mari kita ikuti penjelasannya. Ananias hampir tidak dapat menghargai perkataan malaikat karena laporan mengenai penganiayaan yang pahit Saulus terhadap orang-orang suci di Yerusalem telah tersebar jauh dan luas. Ia mengira untuk bertukar pikiran. Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi perintah itu tegas. Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Patuh kepada petunjuk malaikat, Ananias mencari orang yang baru saja mengeluarkan ancaman terhadap semua orang yang percaya kepada nama Yesus dan meletakkan tangannya pada penderita yang menyesal. Ia berkata, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Kemudian Yesus memberikan persetujuan kepada kekuasaan jemaatnya yang dibentuk dan menempatkan Saulus sehubungan dengan perantara yang telah ditentukannya di dunia ini. Kristus sekarang mempunyai jemaat sebagai wakilnya di atas dunia ini, dan kepadanya termasuk pekerjaan untuk mengalihkan perhatian orang berdosa kepada jalan kehidupan. Banyak yang mempunyai buah pikiran bahwa mereka bertanggung jawab kepada Kristus saja untuk terang dan pengalaman mereka tidak tergantung kepada pengikut-pengikutnya di dunia. Yesus adalah sahabat orang-orang berdosa dan hatinya terjamah dengan kesengsaraan mereka. Ia mempunyai segala kuasa baik di sorga maupun di dunia ini, tetapi ia menghargai alat yang telah ditentukannya untuk penerangan dan keselamatan manusia. Ia memimpin orang berdosa kepada jemaat yang telah dijadikannya saluran terang kepada dunia ini. Bila di tengah kebutaan, kesalahan, dan prasangkanya, Saulus telah diberi kenyataan tentang Kristus yang telah dianiaya. Ia ditempatkan dalam hubungan yang langsung dengan jemaat yang mewakili yang menjadi terang dunia. Dalam hal ini, Ananias mewakili Kristus dan juga mewakili pendeta-pendeta Kristus di dalam dunia yang ditunjuk untuk bertindak sebagai penggantinya. Dalam tempat Kristus, Ananias menjamah mata Saulus supaya ia dapat menerima terang. Dalam tempat Kristus, ia menempatkan tangannya kepadanya. Dan sementara ia berdoa dalam nama Kristus, Saulus menerima Roh Kudus. Semuanya dilakukan dalam nama dan dengan kuasa Kristus. Kristus ialah mata air. Jemaat itulah menjadi saluran komunikasi. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 7, halaman 102 dan 104. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua.
dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini, mengingatkan kembali kepada kami bahwa kami harus menjadi saluran terang. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini, hamba berdoa bagi para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para relawan kesehatan yang ada di setiap rumah sakit yang ada di Indonesia. Hikmat dan dedikasi sorga Tuhan berikan kepada mereka, agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi orang-orang yang terinfeksi wabah corona. Hamba berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat. Biarlah mereka dapat melayani dengan penuh tanggung jawab. Hamba juga menyerahkan semua guru-guru, kepala sekolah, dan semua anak didik ke dalam tangan kasih Tuhan. Lindungi, pelihara mereka, dan berikan dedikasi sorga kepada semua guru-guru untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi para siswa di tengah-tengah pandemi saat ini. Hamba berdoa bagi TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara ke dalam tangan kasih Tuhan. Cukupkan segala kebutuhan mereka juga dan bebaskan mereka dari wabah corona. Hamba juga berdoa Tuhan memberkati para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur senantiasa dan juga melayani Tuhan setiap saat. Hamba menyerahkan pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintah yang paling terendah, yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya hikmat sorga juga Tuhan berikan kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan ini boleh sesuai dengan amanat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Sana ku pandang wajah Rajaku, yang telah mati gantiku, bersuka cita selama-lamanya, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup